Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allahu ta'ala fil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Amma ba'du. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Tema ceramah kita hari ini adalah bahaya tamak dan keutamaan mensyukuri nikmat. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Dialah yang telah memberikan kita semua rizki yang cukup, hati yang bersyukur, dan jiwa yang menerima apa adanya. Maka hanya kepadanya kita bersyukur atas udara yang kita hirup, air yang kita minum, dan rizki halal yang kita makan. Semoga semua ibadah yang kita lakukan ini menjadi ibadah yang diterima olehnya dan menjadi tambahan pahala bagi kita. Sholawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Pembawa cahaya hidayah dan penuntun umat menuju kebenaran. Melalui keteladanannya kita bisa belajar tentang arti bersyukur atas apa yang ada, tidak rakus, dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan sederhana. Semoga Allah mempertemukan kita dengannya di dalam surga yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sudah menjadi kewajiban bagi kami selaku penceramah untuk senantiasa mengingatkan diri sendiri dan jamaah sekalian. Maka perkenankan kami untuk mengingatkan semua yang hadir agar senantiasa berusaha memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara adalah dengan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita, serta berusaha untuk melepas diri dari belenggu ketamakan. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, sudah senantiasa kita semua melatih diri untuk selalu bersyukur atas senantiasa karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat sehat, keluarga yang rukun, dan rezeki yang halal, semua itu merupakan anugerah yang tak ternilai. Maka mensyukurinya merupakan keharusan yang tidak boleh kita tinggalkan, karena syukur adalah bukti keimanan dan pengakuan atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Mungkin di antara kita ada yang bekerja dari pagi hingga larut malam tapi masih merasa kekurangan. Ada yang punya rumah, kendaraan, dan gaji tetap tapi hatinya tetap resah. Mengapa semua itu bisa terjadi? Sebab hati itu tidak hanya soal harta, tetapi tentang rasa syukur dan cukup. Dan sebagaimana yang Allah janjikan kepada kita semua dalam firman-Nya bahwa siapa saja yang pandai bersyukur atas apa yang ia terima,
niscaya akan Dia tambahkan nikmat kepadanya. Namun siapa saja yang tidak mau bersyukur dan bahkan mengingkari apa yang telah Allah berikan, maka azabnya sungguh pedih. Dan ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Orang-orang yang bersyukur hakikatnya adalah orang yang telah diberi anugerah qanaah oleh Allah. Mereka paham bahwa rizki itu tidak diukur dari banyaknya harta, tetapi dari seberapa lapang dada menerima ketetapan Allah. Maka ketika kita bisa menerima dan mensyukuri apa yang ada dan apa yang telah kita terima, itu merupakan tanda bahwa kita adalah golongan orang-orang yang beruntung. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya beruntung orang yang masuk Islam diberi rizki yang cukup dan Allah membuatnya merasa cukup dengan apa yang diberikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Mari kita renungi pesan yang terkandung dalam hadis di atas. Rasulullah tidak menyebut banyaknya harta sebagai tanda keberuntungan, sebab cukup dan qanaah merupakan kuncinya. Bahkan rizki yang sedikit jika cukup dan membuat hati tenang, jauh lebih berharga dari harta melimpah yang hanya menjadikan hidup semakin sengsara. Karena itu, Imam Ibnul Jauzi menjelaskan dalam kitab Kashful Mushkil, jilid 1 halaman 106, bahwa kata aflaha artinya kita telah menang dan selamat. Adapun kafaf adalah rezeki yang cukup. Ia tidak lebih dan tidak juga kurang, cukup untuk menjaga kehormatan dan kebutuhan hariannya. Kemudian qanaah adalah ridho, puas, dan tenang dengan pemberian Allah tanpa rakus mengejar dunia yang tak kunjung henti. Maknanya adalah frasa aflaha berarti beruntung dan selamat. Kafaf adalah sesuatu yang menutupi dari kebutuhan dan mencukupi. Sedangkan qanaah adalah ridho terhadap kecukupan dan meninggalkan kerakusan untuk menambah lebih banyak. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Dengan demikian, jika menerima dan mensyukuri apa yang merupakan tanda keberuntungan, maka tamak adalah sumber kehancuran. Sebab seringkali masalah kita tidak disebabkan karena kita tidak punya, tetapi karena kita belum merasa cukup. Rumah sudah ada, tapi masih ingin yang lebih besar. Kendaraan sudah ada, tapi ingin yang lebih mewah. Anak-anak sehat dan bisa sekolah, tapi kita sibuk membandingkan dengan anak-anak orang lain. Bukankah Rasulullah pernah berpesan kepada kita semua bahwa orang kaya sejati bukanlah mereka yang memiliki banyak harta, tetapi mereka yang memiliki kekayaan jiwa dengan merasa cukup dan mensyukuri apa yang ia miliki. Dalam salah satu hadisnya, Nabi bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pesan Rasulullah inilah yang sering dilupakan manusia saat ini, bahwa cukup itu tidak selalu perihal uang dan isi dompet, tapi soal hati yang menerima apa yang telah Allah berikan. Maka tidak perlu heran jika di tengah keterbatasan orang yang bersyukur dan qanaah bisa hidup lebih damai daripada mereka yang kaya tapi tak pernah merasa puas. Imam Nawawi dalam kitab Syahrun Nawawi Al-Muslim jilid 5 halaman 140 bahwa kekayaan yang sejati bukanlah banyaknya harta, melainkan lapangnya jiwa dan sedikitnya tamak. Orang yang senantiasa ingin menambah dan tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya, sejatinya bukanlah orang kaya meski menumpuk banyak harta di tangannya. Maksud hadis kekayaan yang terpuji adalah kekayaan jiwa, kenyangnya jiwa, dan sedikit terasa rakus. Bukan banyaknya harta disertai ambisi untuk terus menambah. Karena siapa saja yang terus mengejar tambahan, maka ia tidak akan merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Maka ia tidak memiliki kekayaan yang sejati. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Syukron. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullah khairan katsiran. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.